Seluruh perhitungan waktu kita berasal dari satu peristiwa tunggal, kelahiran Yesus. Itulah tahun 1. Titik awal kalender yang kita gunakan setiap hari di ponsel, komputer, dan agenda kita. Gagasan ini tampak sekokoh batu karang. Ini adalah dasar sejarah kita, sebuah fakta yang dipelajari dan diterima semua orang tanpa bertanya. Hanya saja, dasar yang kokoh ini sebenarnya mungkin terbuat dari pasir. Titik awal kita, tahun 1, membawa tanda-tanda kesalahan perhitungan yang serius. Sebuah kekeliruan yang menyembunyikan lubang setidaknya 10 tahun dalam garis waktu kita. Kita sudah terbiasa mempercayai tradisi. Seringkali, tradisi hanyalah sebuah cerita, sebuah narasi yang diulang berkali-kali hingga akhirnya tampak seperti kebenaran. Kita perlu berhenti mengikuti tradisi begitu saja dan mulai menggunakan logika data yang dingin dan tanpa kompromi. Kami memasukkan semua dokumen sejarah yang tersedia dari era itu ke dalam kecerdasan buatan Aksioma. Teks-teks suci, catatan pajak Romawi, kronik para sejarawan, dan peta astronomi. Misinya sederhana, menemukan tanggal pasti kelahiran pria yang dikenal sebagai Yesus. Tampaknya ini tugas yang mudah. Kita punya 2 sumber utama yang mendeskripsikan peristiwa itu, Injil Matius dan Injil Lukas. Kami meminta Aksioma untuk menyinkronkan kedua narasi ini dengan garis waktu nyata, yaitu garis waktu sejarah yang terdokumentasi. Pada saat itulah sistem mengeluarkan peringatan kritis, sebuah paradoks waktu yang tidak akan pernah bisa dipecahkan oleh pelajaran sejarah. Aksioma mendeteksi adanya keretakan dalam jalinan waktu, sebuah jurang dengan lebar minimal 10 tahun. Saksi pertama adalah Matius. Teksnya menyatakan tanpa ragu bahwa Yesus lahir pada zaman Raja Herodes. Herodes yang itu Herodes Agung, seorang tiran tetapi juga seorang pembangun yang brilian. Agar kisah orang Majus dan pembantaian itu nyata, Herodes harus masih hidup. Ini adalah sebuah jangkar sejarah. Kami memasukkan pertanyaan ke Aksioma. Kapan Herodes meninggal? Sistem menjelajahi karya-karya sejarawan Flavius Josephus dan secara meyakinkan astronomi. Josephus menulis bahwa Herodes meninggal tak lama setelah gerhana bulan dan sebelum Paskah Yahudi. Aksioma membuat model langit dan mengidentifikasi tanggalnya. Itu adalah gerhana bulan sebagian yang terlihat di Yudea pada malam tanggal 12 hingga 13 Maret tahun 4 sebelum Masehi. Jika Yesus lahir semasa hidup Herodes, kelahirannya tidak mungkin terjadi pada tahun 1. Kelahirannya pasti terjadi setidaknya pada tahun 5 atau bahkan 7 sebelum Masehi. Masalah kronologis ini menjadi semakin parah dengan adanya saksi kedua, yaitu penginjil Lukas. Ia memberi kita referensi akurat lainnya. Kelahiran itu terjadi selama sensus pertama, ketika Quirinius menjadi gubernur Suriah. Aksioma memindai catatan dari Roma. Quirinius baru menjadi gubernur Suriah pada tahun 6 setelah Masehi, tidak sehari pun sebelumnya. Pada saat itulah Yudea berada di bawah kendali langsung Roma dan Quirinius datang untuk melakukan pendataan harta benda rakyat yang baru ditaklukkan. Itulah sensus yang dimaksud. Kontradiksi ini tidak memiliki solusi sederhana. Menurut Matius, Yesus lahir sebelum bulan Maret, tahun 4 sebelum Masehi. Menurut Lukas, ia lahir selama sensus yang dimulai tidak lebih awal dari tahun 6 setelah Masehi. Antara kematian Herodes dan pemerintahan Quirinius, ada jurang selama 10 tahun. 10 tahun kekosongan. Yesus tidak mungkin lahir di kedua periode tersebut. Entah ia lahir di bawah pemerintahan Herodes, tetapi sensus Quirinius belum ada. Atau ia lahir selama sensus, tetapi Herodes sudah meninggal 1 dekade sebelumnya. Probabilitas kedua peristiwa ini terjadi bersamaan adalah 0. Ini membawa kita ke asal mula tanggal yang kita gunakan hari ini. Aksioma membawa kita ke abad ke-6 kepada seorang biarawan bernama Dionysius Exiguus. Ia ditugaskan untuk menciptakan sistem baru untuk menghitung tanggal Paskah, dan ia memutuskan untuk menciptakan era baru dari inkarnasi Tuhan kita. Namun, perhitungannya mengandung kesalahan fatal. Ia lupa memasukkan tahun 0 dan bingung dengan tahun-tahun pemerintahan Kaisar Augustus yang rumit. Hasilnya adalah kesalahan perhitungan setidaknya 4 hingga 7 tahun. Menurut perhitungan Dionysius,
Herodes meninggal 3 tahun sebelum kelahiran orang yang konon coba ia bunuh. Sebuah absurditas yang ironisnya dalam sejarah menjadi standar global. Tanggal resmi yang kita gunakan adalah fiksi. Kesalahan pada tanggal ini mengubah seluruh konteks. Lingkungan tempat cerita itu dimulai. Narasi yang kita kenal diselimuti oleh konstruksi yang dibuat belakangan. Di bawah lapisan ini ada inti sejarah. Jika kita tidak bisa memercayai kalender maupun sensus, tersisa satu penanda independen terakhir. Sebuah peristiwa yang disebutkan Matius dan tidak mungkin dibuat-buat karena ribuan orang melihatnya. Sebuah fenomena astronomi, sebuah bintang. Jika kita dapat mengidentifikasi objek ini di langit masa lalu, kita akan memiliki tanggal absolut. Bukan yang dihitung oleh seorang biarawan, tetapi yang tertulis dalam pergerakan planet-planet. Jika kita bertanya kepada siapapun apa simbol Natal terbesar, jawabannya hampir selalu menunjuk ke puncak pohon, bintang. Terang, megah, sebuah mercusuar ilahi. Dalam kisah Matius, objek langit inilah yang menjadi pemandu bagi orang-orang bijak dari timur, menuntun mereka ribuan kilometer hingga ke Yudea. Ceritanya puitis, sebuah bintang yang bergerak, memandu sebuah karavan, dan akhirnya berhenti di atas tempat anak itu berada. Dari sudut pandang fisika, ini tidak mungkin. Bintang adalah matahari raksasa yang jaraknya bertahun-tahun cahaya. Mereka tidak melakukan perjalanan melalui atmosfer kita untuk melayang di atas sebuah atap. Jika sebuah bintang sungguhan mendekat cukup dekat ke bumi untuk menunjukkan sebuah rumah, ia akan membakar hangus planet ini. Jadi, apakah itu hanya mitos? Sebuah metafora indah untuk memberikan skala kosmik pada peristiwa itu? Banyak yang berhenti sampai di situ. Namun, kita tidak mencari keajaiban, kita mencari anomali. Kami memasukkan model lengkap tata surya kita ke dalam aksioma. Kami memutar kembali waktu ke koridor waktu yang telah kita tentukan, antara tahun 7 dan tahun 4 sebelum Masehi, periode akhir pemerintahan Herodes. Pertanyaannya hanya satu, apa yang terjadi di langit timur tengah pada waktu itu? Apa yang bisa begitu luar biasa sehingga membuat sekelompok intelektual elit meninggalkan segalanya dan memulai perjalanan yang sangat berbahaya? Kecurigaan awal jatuh pada komet. Ini adalah versi yang paling populer. Para astronom Tiongkok mencatat sebuah bintang sapu pada tahun 5 sebelum Masehi. Tanggalnya cocok, namun kode budayanya menjadi masalah. Orang Majus adalah para astrolog, dan dalam astrologi kuno, komet adalah pertanda yang sangat buruk. Mereka menandakan kematian raja, wabah penyakit, dan perang. Tidak ada orang yang melihat tanda malapetaka lalu pergi untuk membagikan hadiah. Hipotesis komet ini secara psikologis tidak masuk akal. Kemungkinan lain adalah supernova, ledakan sebuah bintang. Sebuah ledakan cahaya yang cukup terang untuk dilihat di siang hari. Namun, sama seperti komet, supernova hanyalah sebuah lampu yang menyala di langit. Bagi para astrolog profesional, dibutuhkan sebuah pesan yang memiliki makna, yang dapat diterjemahkan sebagai seorang raja telah lahir di Yudea, dan ia lebih penting dari semua yang lain. Analisis aksioma mengungkapkan hipotesis ketiga yang jauh lebih mungkin. Itu bukanlah satu bintang, melainkan sebuah tarian planet. Pada tahun 7 sebelum Masehi, sebuah drama astronomi yang unik terjadi, yang diperankan oleh Jupiter dan Saturnus, di rasi bintang Pisces. Bagi para astrolog Babilonia, setiap elemen memiliki makna yang tepat. Jupiter adalah bintang kerajaan, simbol kekuasaan tertinggi. Saturnus, di sisi lain, dianggap sebagai planet pelindung bangsa Yahudi. Dan rasi bintang Pisces dikaitkan dengan wilayah Palestina. Bersama-sama, potongan-potongan ini membentuk sebuah pesan yang jelas. Pesan itu mengatakan bahwa Raja bangsa Yudea telah lahir di tanah Palestina. Ini bukan lagi sekadar kilatan cahaya, ini adalah telegram dengan alamat dan jabatan. Tetapi peristiwa itu bahkan lebih istimewa. Karena mekanika langit Jupiter dan Saturnus tampak berdekatan di langit bukan hanya sekali, tetapi 3 kali sepanjang tahun itu. Semuanya dimulai pada bulan Mei, dengan sinyal awal. Orang Majus memulai perhitungan dan persiapan mereka. Beberapa bulan kemudian, pada bulan September, pesan itu dikonfirmasi dengan kekuatan penuh. Orang Majus sudah dalam perjalanan. Akhirnya, pada bulan Desember, misteri bintang yang berhenti terpecahkan.
Matius menulis bahwa bintang itu berhenti di atas tempat anak itu berada. Bisakah sebuah planet berhenti? Ya, pada saat sebuah planet dilihat dari bumi mengubah arah gerak tampaknya, ia seolah-olah diam selama beberapa hari. Ini adalah efek yang disebut gerak stasioner planet. Pada bulan Desember tahun 7 sebelum Masehi, Jupiter memasuki fase stasionernya. Bagi seorang pengamat di darat, planet itu memang berhenti, dan jika orang Majus melakukan perjalanan dari Yerusalem ke Bethlehem, sebuah rute ke arah selatan, planet itu akan tampak berhenti di Cakrawala Selatan, tepat ke arah kota kecil itu. Murni mekanika orbital yang ditafsirkan sebagai keajaiban. Ini juga menjelaskan detail aneh lainnya. Ketika orang Majus tiba di Yerusalem dan bertanya kepada Herodes tentang raja yang baru, tidak ada seorang pun di kota itu yang tahu apa yang mereka bicarakan. Jika sebuah supernova merobek langit, semua orang pasti akan melihatnya. Namun teks mengatakan bahwa Herodes harus memanggil mereka secara diam-diam untuk mengetahui waktu yang tepat kapan bintang itu muncul. Ini cocok dengan teori konjungsi. Bagi orang biasa, itu hanyalah dua titik terang yang berdekatan. Hanya bagi para ahli, itu adalah berita utama kosmik. Bintang itu bukanlah mercusuar, melainkan sebuah kode. Langit telah mengirimkan sinyalnya. Untuk menjawab panggilan ini, tidak cukup hanya dengan melihat ke atas. Seseorang harus melintasi gurun dan gunung, menghadapi bahaya dan amukan seorang raja. Seseorang harus memulai perjalanan yang, menurut perhitungan aksioma, menantang kelangsungan hidup itu sendiri. Kita tahu gambarannya. Seorang pria menuntun seekor keledai, yang di atasnya duduk seorang wanita hamil, berjalan melintasi perbukitan yang tenang di bawah matahari terbenam yang lembut. Ini adalah salah satu adegan Natal yang paling damai dan ikonik. Aksioma mengabaikan puisi dan berfokus pada fisika, geografi, dan biologi. Kami memasukkan parameter perjalanan ini ke dalam sistem. Rute dari Nazaret ke Bethlehem, kehamilan 9 bulan, medan Yudea, dan logistik abad pertama. Hasil simulasinya mengejutkan. Apa yang kita bayangkan sebagai perjalanan romantis sebenarnya adalah sebuah perjalanan untuk bertahan hidup. Sebuah ekspedisi berisiko tinggi dengan peluang keberhasilan kurang dari 50%. Rintangan brutal pertama adalah jarak. Tidak ada garis lurus antara Nazaret di Galilea dan Bethlehem di Yudea. Aksioma menghitung dua rute yang mungkin. Rute terpendek melalui Samaria adalah zona perang, jaraknya sekitar 120 km. Masalahnya pada abad pertama, hubungan antara orang Yahudi dan orang Samaria adalah permusuhan terbuka, sebuah konflik yang bisa memanas kapan saja. Sejarawan Flavius Josephus melaporkan serangan dan pembunuhan para peziarah Yahudi di wilayah Samaria. Mencoba melintasi Samaria dengan seorang istri yang sedang hamil adalah tindakan kegilaan. Alternatifnya yang jauh lebih panjang, menuntut mereka untuk turun ke lembah sungai Yordan, menyusuri tepi timur, lalu mendaki pegunungan Yudea menuju Yerusalem dan Bethlehem. Perjalanan setidaknya 150 km. Bagi seorang pria sehat, itu akan memakan waktu 5 hari berjalan kaki. Namun kecepatan kelompok itu ditentukan oleh anggotanya yang paling lambat, seorang wanita pada tahap akhir kehamilan. Analisis fisiologis menunjukkan bahwa pusat gravitasi yang bergeser, pembengkakan dan rasa sakit akan membatasi kecepatan hanya beberapa kilometer per jam dengan pemberhentian yang konstan. Waktu tempuh sebenarnya membengkak menjadi 10, mungkin 12 hari. 2 minggu di jalan, tidur di tempat terbuka atau di penginapan-penginapan yang kotor. Dan bagaimana dengan keledai itu? Dalam Injil Matius dan Lukas, tidak ada penyebutan keledai sama sekali. Keledai baru muncul berabad-abad kemudian, dalam teks-teks lain, tetapi mari kita anggap keledai itu ada. Aksioma menyimulasikan dampak fisik perjalanan itu bagi sang wanita. Keledai bukanlah mobil dengan suspensi udara. Setiap langkah adalah guncangan keras, getaran yang merambat melalui tulang belakang. Bagi seorang wanita yang akan melahirkan, getaran terus-menerus ini akan menjadi siksaan dan risiko langsung persalinan prematur. Pergi dengan menunggang keledai berbahaya. Pergi dengan berjalan kaki melelahkan. Bagian terakhir adalah yang terburuk, pendakian dari Jericho yang berada di bawah permukaan laut
ke Bethlehem di pegunungan. Perbedaan ketinggian lebih dari 1.000 meter, hanya dalam 30 kilometer, mendaki melalui gurun berbatu. Bagi seorang wanita hamil, pendakian ini adalah ujian ketahanan yang tidak manusiawi. Fakta bahwa ia tiba di tujuan tanpa melahirkan di pinggir jalan saja sudah luar biasa. Mengapa? Mengapa menanggung risiko sebesar itu? Lukas mengatakan itu karena sensus. Kita sudah melihat bahwa sensus Kirenius tidak cocok dengan tanggalnya. Dan bahkan jika ada semacam pendaftaran lokal, birokrasi Romawi tidaklah irasional. Hukum mengharuskan kepala keluarga untuk mendaftarkan diri. Yusuf bisa saja pergi sendiri. Jadi, mengapa Maria ikut? Kecerdasan buatan menyarankan alasan yang jauh lebih manusiawi berdasarkan analisis sosial pada masa itu. Maria hamil sebelum menikah. Di sebuah desa kecil seperti Nazaret, di mana semua orang saling kenal. Ini adalah sebuah skandal, sebuah aib. Perjalanan itu mungkin merupakan sebuah pelarian, cara Yusuf untuk melindungi Maria dan anak itu dari pandangan dan bisikan, agar persalinan terjadi jauh dari lidah-lidah jahat. Kemungkinan lain adalah ekonomi. Kata Yunani untuk profesi Yusuf, tekton, berarti lebih dari sekadar tukang kayu. Bisa jadi pembangun atau tukang batu. Mungkin ia memiliki properti atau warisan di Bethlehem, tanah leluhurnya, dan perjalanan itu bukan untuk sensus, melainkan perpindahan permanen. Kelelahan, mereka tiba di Bethlehem. Pada titik ini, kita menemukan mitos lain, gagasan bahwa tidak ada tempat di penginapan. Kata Yunani yang digunakan oleh Lukas adalah kata luma. Dalam Injil yang sama, Yesus menggunakan kata yang sama untuk merujuk pada kamar tamu, tempat ia akan merayakan Paskah. Itu bukan hotel. Itu adalah kamar untuk tamu di rumah seorang kerabat. Rekonstruksi sebuah rumah khas Yudea menunjukkan bahwa area tinggal berada di tingkat atas, sementara tingkat bawah, terkadang sebuah gua yang terhubung, digunakan untuk menampung hewan pada malam hari agar kehangatan mereka menghangatkan rumah. Kenyataannya adalah mereka tiba di rumah keluarga, tetapi kata luma, kamar tamu, sudah penuh sesak. Ini bukan cerita tentang kekejaman penduduk, tetapi tentang kemiskinan dan kepadatan. Mereka menawarkan satu-satunya ruang yang tersedia, area servis rumah, bersama dengan hewan-hewan. Tempat itu hangat dan ada jerami. Di sana, dalam kegelapan remang-remang, di antara bau hewan dan asap, lahirlah anak itu. Anak itu dibungkus dengan kain lampin dan diletakkan di dalam palungan, tempat makan batu, tempat hewan makan, hanya karena tidak ada tempat tidur bayi. Pemandangannya adalah kerentanan murni, perjalanan yang brutal, persalinan yang berbahaya dalam kondisi yang memprihatinkan. Hanya saja, aksioma mendeteksi sesuatu yang lebih aneh dalam data arkeologis dari lokasi tersebut. Bagaimana jika seluruh perjalanan ke selatan ini adalah sebuah kesalahan perhitungan berdasarkan nubuat yang salah ditafsirkan? Dan bagaimana jika kota yang mereka cari, tempat lain dengan nama yang sama, hanya berjarak perjalanan singkat dan aman dari rumah? Ketika seseorang mencari lokasi Bethlehem di peta manapun, satelit akan mengarahkan kita ke satu kota di selatan Yerusalem. Jutaan peziarah mengunjungi Basilika Kelahiran, turun ke sebuah gua, dan menyentuh bintang perak di lantai, percaya bahwa mereka berada di titik nol sejarah. Bagi mereka, geografi itu sakral dan tidak dapat diubah. Namun, untuk analisis yang dingin, tidak ada kesucian, hanya koordinat, lapisan arkeologis dan probabilitas. Dan ini memaksa kita untuk mengajukan pertanyaan yang tampaknya tidak masuk akal. Di Bethlehem, manakah Yesus sebenarnya lahir? Kebanyakan orang bahkan tidak tahu bahwa pertanyaan ini masuk akal. Di Palestina kuno, ada dua kota dengan nama yang sama. Yang pertama adalah Bethlehem Efrata yang terkenal di Yudea, 8 km dari Yerusalem, kota Raja Daud. Yang kedua adalah Bethlehem di Galilea yang terletak di utara hanya 10 km dari Nazaret, rumah Yusuf dan Maria. Ini mengubah segalanya. Perjalanan 150 km, sebuah perjalanan yang brutal, berubah menjadi perjalanan 3 jam melalui medan yang datar dan akrab. Logika manusia berteriak, mengapa memilih jalan yang mustahil ketika tujuan dengan nama yang sama praktis berada di halaman belakang rumah Anda?
Analisis komparatif data arkeologis dari kedua lokasi tersebut meragukan versi resmi. Bethlehem di Yudea, kota yang terkenal itu, telah digali berkali-kali. Dan apa yang ditemukan para arkeolog pada lapisan yang sesuai dengan abad pertama, era Herodes? Sebuah kekosongan informasi. Lapisan arkeologis dari periode ini praktis tidak ada. Hampir tidak ada koin dari masa itu. Tidak ada pecahan keramik rumah tangga. Seolah-olah lokasi itu adalah ladang kosong atau paling banter reruntuhan desa kuno dengan beberapa gubuk gembala. Tidak ada kota di sana. Fokus penyelidikan beralih ke utara, ke Bethlehem di Galilea. Penggalian di sana mengungkapkan pemandangan yang sama sekali berbeda. Sebuah desa yang makmur dari abad pertama dengan rumah-rumah, sebuah sinagoga, dan alat pemeras zaitun. Kehidupan di sana aktif. Dan penemuan yang paling menarik adalah bahwa berabad-abad kemudian sebuah gereja besar dan biara Kristen dibangun di lokasi ini. Mengapa membangun kompleks keagamaan yang monumental di sebuah desa terpencil di Galilea? Hipotesisnya jelas. Orang-orang Kristen awal tahu. Mereka tahu bahwa tempat kelahiran yang sebenarnya ada di sana. Baru kemudian ketika teologi perlu menimpa sejarah, fokus ziarah dipindahkan ke selatan agar semuanya sesuai dengan nubuat. Ini membawa kita langsung ke faktor Daud. Nubuat Nabi Mikha sangat eksplisit. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Bagi para penulis Injil, sangat penting untuk membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Dan menurut hukum, Mesias haruslah keturunan Daud dan lahir di kota Daud. Jika Yesus lahir di Galilea, di tempat yang salah, ia akan menjadi seorang penipu. Oleh karena itu, narasi harus, secara wajib, memindahkannya ke selatan. Sensus adalah mekanisme sastra untuk membenarkan perjalanan ini. Geografi didesain ulang untuk melayani teologi. Namun, ada lapisan yang lebih dalam lagi. Di dekat Bethlehem di Yudea, ada sebuah tempat bernama Migdal Eder, Menara Kawanan Domba. Teks-teks Yahudi kuno mengatakan bahwa Mesias akan menyatakan diri di sana. Dan apa menara ini? Itu adalah tempat di mana kawanan domba yang sangat istimewa merumput, anak-anak domba yang diperuntukkan bagi kurban di Bait Suci Yerusalem. Para gembala yang merawat kawanan ini hampir seperti imam. Ada prosedur yang ketat. Ketika seekor anak domba kurban lahir, ia segera dibungkus dengan kain lampin agar tidak terluka dan diletakkan di palungan yang bersih. Lihatlah kisah Natal melalui lensa ini. Seorang bayi dibungkus kain lampin terbaring di palungan, dan yang pertama menerima kabar adalah para gembala dari kawanan domba Bait Suci. Bagi siapapun pada masa itu, gambaran itu seketika dan kuat. Bukan hanya seorang raja yang lahir, telah lahir anak domba Allah yang akan dipersembahkan sebagai kurban. Metafora teologis ini begitu kuat sehingga para penginjil perlu mengaitkan kelahiran itu dengan Bethlehem di Yudea. Meskipun secara historis peristiwa itu terjadi di Galilea, kebenaran spiritual menuntut latar selatan. Lokasi telah ditentukan, baik oleh sejarah maupun oleh nubuat. Latar itu sendiri tidak membuat cerita. Masih kurang para tokoh yang mengubah kelahiran di pedesaan menjadi krisis internasional. Masih kurang para pengunjung misterius yang datang dari timur. Jika Anda masuk ke toko manapun saat Natal, Anda akan menemukan mereka. 3 sosok dengan pakaian mewah, menunggangi unta mengikuti sebuah bintang. Tradisi memberi mereka nama Kaspar, Melkior, dan Baltazar, dan mengubah mereka menjadi raja-raja dari negeri yang jauh. Ini adalah bagian yang paling damai dan internasional dari kandang Natal. Hanya saja analisis teks asli Matius yang disandingkan dengan peta geopolitik abad pertama mengungkapkan kebenaran yang jauh lebih tegang dan berbahaya. Fakta sejarah menunjukkan kenyataan lain. Teks asli tidak mengatakan bahwa mereka berjumlah 3, hanya menyebutkan 3 jenis hadiah. Para pemberi hadiah bisa jadi 10 atau 50. Teks itu tidak mengatakan bahwa mereka adalah raja, dan nama-nama mereka baru muncul 800 tahun kemudian. Matius menggunakan kata Yunani yang spesifik, magoi, orang Majus, dan mereka bukanlah penyihir dari dongeng. Kata itu membawa kita langsung ke Persia kuno, tempat magoi membentuk kasta Imam Zoroaster.
Mereka adalah elit intelektual dan religius Kekaisaran Parthia, negara adidaya yang menyaingi Roma. Lebih dari itu, mereka adalah bagian dari dewan yang memiliki kekuasaan untuk memilih dan melengsarkan raja. Orang Majus adalah pembuat raja. Situasi pada akhir abad pertama sebelum Masehi adalah ketegangan mutlak. Dunia terpecah. Di satu sisi, Kekaisaran Romawi. Di sisi lain, Kekaisaran Parthia, satu-satunya bangsa yang tidak pernah bisa ditaklukkan Roma. Di antara mereka ada zona penahan yang tegang yang mencakup Yudea. Hubungan antara kedua kekaisaran itu adalah konflik yang siap meledak. Herodes, Raja Yudea, adalah bawahan Roma, seekor anjing penjaga di perbatasan timur, dan hidup dalam keadaan paranoia terus-menerus terhadap ancaman Parthia. Dalam skenario yang eksplosif ini, datanglah orang Majus dari timur. Sebuah karavan kecil orang bijak dengan kantong-kantong emas tidak akan bertahan bahkan 10 kilometer. Sebuah delegasi tingkat ini bepergian dengan pengawalan militer yang kuat. Ini bukan kandang Natal. Ini adalah sebuah serbuan, sebuah delegasi resmi Parthia dengan puluhan, mungkin ratusan penunggang kuda tiba di gerbang Yerusalem. Itulah sebabnya Matius menulis sebuah kalimat yang sering kita abaikan. Raja Herodes terkejut dan bersamanya seluruh Yerusalem. Kota itu tidak takjub. Kota itu panik karena tentara Parthia ada di gerbangnya. Orang-orang mengira perang telah dimulai. Orang Majus masuk ke kota dan mengajukan pertanyaan yang paling provokatif, langsung kepada Herodes. Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Herodes juga menggunakan gelar itu, tetapi ia telah membelinya dari Roma. Ia bukan dari garis keturunan kerajaan. Pertanyaan orang Parthia adalah tamparan diplomatik, sebuah pernyataan bahwa mereka tidak mengakui legitimasi Herodes dan ada di sana untuk mendukung ahli waris yang sebenarnya. Ini adalah campur tangan langsung dalam politik lokal yang didukung oleh negara adidaya musuh. Herodes, seorang psikopat tetapi bukan orang bodoh, tidak bisa begitu saja mengeksekusi mereka dan memulai perang yang tidak bisa ia menangkan. Ia memainkan permainan diplomasi, meminta mereka untuk memberitahunya ketika mereka menemukan anak itu agar ia juga bisa menyembahnya. Sebuah eufemisme untuk sebuah tusukan belati. Orang Majus menemukan keluarga itu dan memberikan hadiah mereka. Hadiah itu adalah emas, kemenyan, dan mur. Tradisi menafsirkannya sebagai simbol. Namun dalam praktiknya, itu adalah modal. Kemenyan dan mur adalah resin aromatik yang pada zaman kuno nilainya lebih dari emas. Mereka digunakan sebagai obat-obatan dan merupakan mata uang yang kuat dan dapat ditukar. Orang Majus tidak memberikan oleh-oleh. Mereka menyerahkan dana untuk operasi pelarian. Mereka menyediakan sumber daya agar keluarga itu bisa bertahan hidup sebagai pengungsi di Mesir. Selain itu, tindakan memberikan hadiah kepada seorang calon pewaris takhta di tanah asing adalah pengakuan resmi atas kedaulatannya. Parthia telah memasang taruhannya. Kemudian, mereka menghilang begitu saja. Diperingatkan dalam mimpi untuk tidak kembali kepada Herodes, mereka kembali ke negeri mereka melalui jalan lain. Nah, ini bukan jalan memutar biasa. Ini adalah infiltrasi yang terencana. Dengan mata-mata Herodes di mana-mana, menghilang bersama seluruh delegasi, membutuhkan tingkat intelijen dan perencanaan militer elit. Mereka mempermalukan Herodes di wilayahnya sendiri. Despot yang marah itu menyadari bahwa ia telah ditipu, dan kemarahannya bercampur dengan ketakutan. Di suatu tempat di dekat ibu kotanya, tumbuh seorang anak laki-laki dengan stempel persetujuan dari Kekaisaran Parthia. Sebuah ancaman politik yang tidak bisa ia abaikan. Dan seorang tiran yang dipermalukan dan terpojok adalah hal yang paling berbahaya di dunia. Kisah Natal memiliki bab yang kelam, sebuah bagian yang lebih suka diabaikan oleh sebagian besar lagu dan kartu ucapan. Setelah orang Majus menipu sang raja, ia, yang dibutakan oleh amarah, memerintahkan tentaranya untuk membunuh semua anak laki-laki di Bethlehem yang berusia di bawah 2 tahun. Ini adalah adegan teror absolut. Bagi banyak orang, disinilah cerita menjadi legenda. Argumen para skeptis kuat. Bagaimana mungkin pembantaian anak-anak, sekecil apapun, tidak dicatat oleh sejarawan manapun pada masa itu, terutama oleh Flavius Josephus yang membenci Herodes
dan mendokumentasikan kejahatan-kejahatannya secara rinci. Ketiadaan mayat dalam proses pidana tidak membuktikan ketidakbersalahan terdakwa. Untuk memahami pembantaian itu, perlu untuk melihat profil tersangka utama, Herodes Agung. Ia bukan tiran biasa. Ia adalah seorang jenius administrasi dan salah satu pembangun terbesar pada zaman kuno. Ia mendirikan kota-kota, pelabuhan, dan benteng, serta membangun kembali bait suci di Yerusalem dalam skala yang luar biasa. Hanya saja, di balik kejeniusannya, hidup seekor monster yang dipicu oleh kompleks inferioritas yang mendalam. Herodes bukanlah seorang Yahudi berdarah bangsawan. Ia adalah seorang Idumea, keturunan bangsa yang dipaksa masuk Yahudi. Ia tahu bahwa elit agama di Yerusalem membencinya, menganggapnya sebagai perampas takhta Daud dari bangsa asing. Rasa tidak aman ini mengubahnya menjadi paranoia yang tidak sehat, terobsesi untuk melenyapkan siapapun yang, dari jauh sekalipun, dapat mengancam kekuasaannya. Daftar korbannya adalah catatan horor keluarga. Ia memerintahkan adik iparnya yang masih muda, Aristobulus, untuk ditenggelamkan, seolah-olah tidak sengaja di kolam renang, karena pemuda itu terlalu populer. Ia mengeksekusi kakek istrinya, Hyrcanus yang sudah tua, karena konspirasi palsu. Ia menghukum mati istrinya sendiri, Mariamne, wanita yang sangat ia cintai, karena dilalap cemburu buta. Setelah membunuhnya, konon ia menjadi gila karena kesedihan, berkeliaran di istana sambil memanggil-manggil namanya. Namun yang paling menakutkan adalah apa yang ia lakukan pada anak-anaknya sendiri. Ia mengeksekusi 3 dari mereka. Alexander dan Aristobulus, putra-putranya dari Mariamne, dicekik dengan tuduhan pengkhianatan. Antipater, putra sulungnya, dibunuh hanya 5 hari sebelum kematian Herodes sendiri. Berita kekejamannya sampai ke Roma, di mana Kaisar Augustus mengucapkan kalimat yang terkenal, "Lebih baik menjadi babi Herodes daripada putranya." Seekor babi tidak akan ia bunuh karena menghormati hukum Yahudi. Seorang putra, ia tidak akan ragu. Ditambah dengan ketidakstabilan mental ini, ada penderitaan fisik yang tak tertahankan. Di akhir hidupnya, tepat pada saat peristiwa-peristiwa ini terjadi, Herodes sedang membusuk hidup-hidup. Catatan-catatan menggambarkan penyakit yang mengerikan, kemungkinan kombinasi gagal ginjal dan infeksi gangren. Ia menderita rasa sakit yang terus-menerus dan menyiksa. Rasa sakit kronis menghancurkan jiwa manusia, melenyapkan empati, dan memicu agresi. Herodes bukan hanya seorang tiran, ia adalah seekor hewan yang terluka, menyerang segala sesuatu di sekitarnya. Bukti definitif dari kondisi mentalnya adalah rencana yang ia buat untuk pemakamannya sendiri. Mengetahui bahwa tidak ada yang akan menangisinya, ia memerintahkan agar para bangsawan terkemuka Yudea dikumpulkan di Hipodrom Yericho. Instruksinya kepada saudara perempuannya, Salome, sangat jelas. Pada saat ia meninggal, para prajurit harus membunuh semua bangsawan yang dipenjara. Dengan demikian, ia akan memastikan bahwa akan ada duka di seluruh negeri. Pembantaian itu tidak terjadi, tetapi perintah telah diberikan. Jawabannya menjadi jelas. Seorang pria yang membunuh istri yang ia cintai, 3 putranya, dan yang berencana mengeksekusi elit negaranya untuk memaksakan duka nasional, apakah akan ragu membunuh beberapa anak di sebuah desa yang tidak penting? Bagi Herodes, itu bukan masalah moral. Itu adalah pengendalian kerusakan, penghapusan ancaman politik yang ditunjukkan oleh kekuatan asing. Dan mengapa Flavius Josephus tidak menyebutkannya? Karena skalanya. Bethlehem adalah sebuah desa dengan 300, mungkin 500 penduduk. Jumlah anak laki-laki di bawah usia 2 tahun paling banyak 20 orang. Bagi seorang sejarawan yang terbiasa menceritakan perang saudara, pengepungan kota dan penyaliban massal, eksekusi selusin anak dalam operasi polisi di daerah pedesaan adalah sebuah catatan kaki, sebuah rutinitas dalam teror Herodes. Dan pelarian keluarga ke Mesir. Teks itu berbicara tentang seorang malaikat dalam mimpi. Namun, Yusuf tidak membutuhkan peringatan supranatural. Ia baru saja menerima delegasi politik asing di rumahnya yang mencari seorang raja baru. Ia tahu reputasi Herodes. Mimpi itu adalah kesimpulan logis dari seorang pria cerdas yang menyadari bahwa keluarganya berada dalam incaran orang gila. Melarikan diri ke Mesir
keluar yurisdiksi sang raja adalah satu-satunya langkah yang mungkin. Mereka lolos dari pedang sang tiran, tetapi kisah mereka dimulai dengan sebuah kata, sebuah nubuat yang, karena detail terjemahan, mengubah dunia. Seluruh struktur mistis Natal, gagasan yang membedakannya dari cerita lain manapun, bersandar pada satu kata, perawan. Konsep kelahiran tanpa campur tangan manusia adalah keajaiban utamanya. Dan bagaimana jika keajaiban ini sebenarnya adalah hasil dari kesulitan penerjemahan kuno, sebuah pilihan yang dibuat di perpustakaan berdebu 300 tahun sebelum peristiwa itu? Penginjil Matius untuk membuktikan bahwa kelahiran itu adalah penggenapan nubuat, mengutip Nabi Yesaya. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Matius menulis dalam bahasa Yunani, dan kata yang ia gunakan adalah parthenos, yang secara tegas berarti perawan. Masalahnya adalah Yesaya 700 tahun sebelumnya menulis dalam bahasa Ibrani, dan dalam teks aslinya, kata yang ia gunakan bukanlah itu. Kata itu adalah Almah. Dalam bahasa Ibrani, Almah berarti seorang wanita muda yang sudah cukup umur untuk menikah. Kata itu menggambarkan usia dan status sosial, belum tentu kondisi fisiologis. Untuk merujuk pada seorang perawan dalam arti medis, bahasa Ibrani memiliki kata yang spesifik dan tepat. Betulah, jika Yesaya ingin menekankan kelahiran yang ajaib, ia akan menggunakan betulah, tapi ia tidak melakukannya. Dalam konteks aslinya, ia sedang memberikan tanda politik kepada seorang raja yang ketakutan. Almah itu, wanita muda itu, akan memiliki seorang putra, dan sebelum anak itu dewasa, musuh-musuh raja akan lenyap. Bagaimana seorang wanita muda menjadi seorang perawan? Perubahan itu terjadi di Mesir pada abad ketiga sebelum Masehi, selama penerjemahan Alkitab Ibrani ke dalam bahasa Yunani. Para penerjemah, ketika dihadapkan dengan kata Almah, tidak memiliki padanan Yunani yang sempurna. Mereka membuat sebuah pilihan. Mereka beralasan bahwa seorang wanita muda yang belum menikah dalam masyarakat yang baik seharusnya adalah seorang perawan, dan mereka menggunakan kata parthenos. Keputusan kecil dari seorang penerjemah anonim ini, 300 tahun kemudian, akan menjadi fondasi teologi global. Matius membaca versi Yunani dan melihat nubuat itu cocok dengan sempurna. Tentu saja, ada cara lain untuk melihatnya. Mungkin itu bukan kesalahan, tetapi sebuah pemeliharaan ilahi. Sejarah membentuk dirinya untuk mengungkapkan makna yang lebih dalam. Atau, dari perspektif yang lebih sinis dan manusiawi, mungkin Maria hamil sebelum menikah, sebuah kejahatan yang bisa dihukum mati. Menyajikan kehamilan itu sebagai penggenapan nubuat, meskipun berdasarkan terjemahan yang tidak sempurna, akan menjadi satu-satunya cara untuk melindungi nyawanya dan nyawa anak itu. Linguistik meninggalkan kita di persimpangan jalan. Namun, sains dapat memberi kita petunjuk terakhir yang mendefinisikan ulang tanggal cerita ini. Lukas mengatakan bahwa pada malam kelahiran ada gembala-gembala di padang menjaga kawanan domba mereka pada waktu malam. Kita terbiasa membayangkan adegan ini di bawah salju di tengah dinginnya bulan Desember. Hanya saja, klimatologi Yudea membuat hal ini tidak mungkin. Bethlehem terletak di daerah pegunungan. Pada bulan Desember, malam hari sangat dingin, hujan, dan terkadang turun salju. Tidak ada gembala yang akan membiarkan kawanannya di tempat terbuka dalam kondisi seperti itu. Hewan-hewan ditempatkan di kandang. Para gembala hanya tidur di ladang bersama kawanan mereka pada 2 musim dalam setahun. Di musim semi, selama musim kelahiran anak domba, atau di musim gugur setelah panen, ketika cuaca masih sejuk, dan musim gugur sangat cocok. Konjungsi kedua Jupiter dan Saturnus, tanda besar di langit, terjadi pada bulan September. Waktu ini bertepatan dengan Hari Raya Yahudi Sukkot, Hari Raya Pondok Daun. Selama Sukkot, para peziarah dari seluruh negeri memadati Yerusalem dan sekitarnya, yang menjelaskan dengan sempurna mengapa tidak ada tempat di kamar tamu. Kita membersihkan layarnya, dan apa yang kita lihat sekarang lebih tajam, lebih nyata, dan dalam beberapa hal lebih mengesankan daripada legenda. Lihatlah skenario lengkapnya, sebuah kesejajaran planet yang sangat langka, yang terjadi sekali setiap 800 tahun,
terjadi tepat ketika nubuat-nubuat Yahudi mencapai titik puncaknya. Sebuah delegasi dari negara adidaya musuh Roma mempertaruhkan perang untuk mengakui seorang calon pewaris takhta di sebuah kerajaan bawahan. Raja setempat, salah satu tiran paling paranoid dan efisien dalam sejarah, berada di bulan-bulan terakhir hidupnya yang paling menyakitkan, membuatnya tidak stabil dan berbahaya. Dan sebuah keluarga sederhana berada di pusat dari semua ini. Berapa probabilitas astronomi, geopolitik, psikologi seorang tiran, dan teologi suatu bangsa bertemu di satu titik dalam ruang dan waktu hanya karena kebetulan? Probabilitasnya mendekati nol. Inilah yang bisa disebut momen unik dalam sejarah. Sebuah peristiwa yang begitu kompleks sehingga tidak mungkin diciptakan. Kisah nyata bukan tentang malaikat yang bernyanyi di malam bersalju. Ini tentang keberanian sebuah keluarga pengungsi, ketepatan mekanika langit, dan intrik kekuasaan yang brutal. Kebenaran lebih keras, lebih kotor, dan jauh lebih kuat daripada kandang Natal yang kita simpan dalam ingatan. Jika Anda menyukai investigasi ini, langganan Anda ke channel ini dan donasi dalam jumlah berapapun membantu kami memperluas proyek Aksioma. Kami ingin sekali membaca refleksi Anda tentang topik video di kolom komentar dan saran Anda untuk topik berikutnya. Beritahu kami dari kota mana Anda menonton. Terima kasih telah menemani kami sampai akhir.